Konsep penyimpanan data seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka perlu adanya pengelompokan, gitu ya. Seperti konsep penyimpanan data untuk general ledger atau buku besar, di mana masing-masing tabel ini mewakili sebuah entitas tertentu atau ya entitas tertentu ya, bisa jadi penjualan gitu ya. Pada penyimpanan data di general ledger ini biasanya dikelompokkan sesuai dengan entitas. Misalkan tadi saya katakan penjualan gitu ya. Jadi di sana pada tabel tersebut terdiri dari beberapa penjualan yang terjadi pada beberapa kejadian transaksi gitu ya. Jadi tanggalnya bisa berbeda-beda, kemudian produk yang dijual juga berbeda-beda, tetapi dia dikelompokkan dalam sebuah tabel gitu ya, penjualan. Ada lagi tabel kas gitu ya. Nah, ini juga sama, berasal dari beberapa transaksi yang menghasilkan kas gitu ya, di beberapa tanggal yang berbeda, kemudian di beberapa pembayaran yang berbeda. Tapi dia dikelompokkan dalam sebuah tabel, yaitu tabel kas. Pemerasan data ini selanjutnya ya, selain tadi ada input, penyimpanan, kemudian masuk ke pemrosesan data atau merekam ya, atau bisa dikatakan update data. Ini terdiri dari dua, ada yang secara manual gitu ya, direkam dalam dokumen sumber tadi itu ya, setelah dari dokumen sumber tercatat di dokumen sumber kemudian dipindahkan gitu ya ke dalam sistem. Kemudian ada yang secara otomatis, yaitu langsung diinputkan dari sistem komputer tersebut melalui tampilan input data atau entry order penjualan misalkan seperti itu. Nah, pemrosesan data sebelumnya telah disampaikan bahwa aktivitas bisnis dikumpulkan, maka selanjutnya akan diupdate updating informasi gitu ya, berkaitan dengan penambahan aktivitas bisnis. Misalkan pada saat terjadi transaksi penjualan, adanya aktivitas penjualan ini akan menimbulkan update informasi yang dikaitkan dengan persediaan, yaitu dengan cara mengurangi jumlah dari persediaan yang ada. Jadi kalau ada transaksi penjualan, maka harus juga mengupdate informasi berkaitan dengan persediaan barang, ya. Pemrosesan data ini berkaitan dengan maintenance, selain tadi berkaitan dengan update, juga berkaitan dengan maintenance, berhubungan dengan menambah, mengubah, menghapus data pada reference data. Untuk pemrosesan data di sini sama konsepnya seperti yang sebelumnya disampaikan, bahwa ada dua cara, yaitu batch processing dan real time processing. Kalau batch processing konsepnya seperti yang secara manual tadi disampaikan gitu ya, dikumpulkan dulu dokumen sumbernya, kemudian diinputkan secara periodik. Tapi kalau real time, kita bisa secara otomatis gitu ya, dihadapkan pada sebuah sistem, kemudian kita langsung menginputkan setiap ada transaksi, kemudian pelaporan bisa kita bisa kita nikmati, disajikan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Saya ingin mendapatkan informasi bulanan gitu ya, pada tanggal berapa atau akhir bulan apa gitu ya, saya akan langsung mendapatkannya, karena saya tidak harus menunggu semua data terkumpul gitu ya, yang dipindahkan dari catatan manual tadi ke sistem, tetapi secara otomatis setelah ada inputan setiap saat, maka bisa langsung dimanfaatkan atau bisa langsung disajikan dalam sebuah laporan. Ini sih contoh ya, pemrosesan batch dan real time ya. Biasanya
Kalau real time gitu, biasanya kalau kita memesan di jasa pengiriman gitu, kondisi barang kita sudah ada di mana itu kan real time ya, konsepnya menggunakan real time. Asalkan dia sudah pernah diinputkan ya, produk itu tadi pengirimannya sudah pernah diinputkan, maka dimanapun si produk ini berada, dia akan secara real time bisa dilaporkan. Nah, di sini berkaitan dengan output data. Kita sudah memenuhi keempat pemrosesan data ya. Pertama input, penyimpanan, pemrosesan, dan yang terakhir adalah output data. Berkaitan dengan output data, pastinya informasi yang dapat disajikan ini bisa secara hard report ataupun soft report gitu ya. Nah, beberapa informasi bisa berupa dokumentasi, bisa juga berupa laporan. Kalau dokumentasi berhubungan dengan alur ya, terus kemudian kalau laporannya sudah hasil dari transaksi, beberapa transaksi sebelumnya, maka bisa disajikan dalam sebuah laporan. Ini juga dikatakan sebuah informasi. Output ini terkadang digunakan untuk keperluan internal, ya. Dengan informasi berupa laporan bisa jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak internal. Meskipun pihak eksternal juga bisa, ya. Misalkan untuk perencanaan. Dengan melihat hasil produksi, hasil penjualan, beberapa bidang bisa akhirnya membuat perencanaan untuk kegiatan bisnis berikutnya. Misalkan karena sekarang sudah berhasil dengan produk tertentu gitu ya, penjualan sangatlah laris gitu ya, maka ke depan akan mengulang atau menambah produk yang sama gitu ya untuk dijual kembali. Nah, ini perencanaan jadi punya dasar gitu ya. Kapan waktunya saya harus menjual produk yang sama atau saya harus mencari produk yang berbeda supaya tetap bisa dinikmati oleh pelanggan atau pembeli. Kemudian manajemen operasional harian. Nah, informasi ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional harian. Bisa jadi untuk bisa memproduksi setiap harinya harus menghasilkan sekian unit. Nah, ini juga melihat dari hasil laporan. Kemudian tujuan pengendalian internal ini bisa untuk mengelola sumber daya yang ada di perusahaan. Misalkan tadi mesin yang digunakan untuk produksi. Nah, dengan laporan-laporan yang ada, kita bisa melihat bagaimana hasil atau kualitas produksi yang dihasilkan. Nah, sehingga pada produksi berikutnya kita bisa menggunakan menggunakan standar yang sama. Oh, kalau setiap bulannya sepertinya mesin ini masih berkualitas hasilnya kalau memproduksi sekian ratus unit. Kemudian tujuan evaluasi. Kalau evaluasi, karena memang ada sebetulnya dari beberapa kegiatan yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya sebagian besar memang berkaitan dengan evaluasi. Ya, ini salah satu dokumentasi gitu ya, bisa disajikan secara naratif atau bahkan alir, flowchart. Kemudian bisa juga berupa diagram yang terdiri dari beberapa kolom ya, di mana diagram itu biasanya di sana kolom-kolom itu mewakili bagian tertentu. Bagian apa saja yang terlibat pada aktivitas bisnis biasanya menggunakan dokumentasi diagram. Kemudian peran penting dari dokumentasi adalah memahami bagaimana sistem bekerja gitu ya. Harapannya dengan dokumentasi ini terlihat lancar dan seterusnya, ini bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi sistem kerja perusahaan. Dan mengevaluasi dokumentasi sistem berkaitan dengan kontrol tadi dan mengembangkan sistem yang sudah ada.